Adegan orang stroke. Adegan ibu membawa anak yang baru lahir. Lapor komandan, saya telah berhasil dalam medan perang. Target sudah bersama saya dan akan terus bersama saya. Tuhan, lancarkan perjalanan kami. Adegan anak tumbuh gigi bungsu. DJ Mansuya. Adegan membeli kacamata karena matanya minus. Kita tadi udah periksa, ini kacamatanya untuk yang 2 ya. Dari beberapa kejadian-kejadian penyakit yang ditayangkan di video sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa kita semua memerlukan adanya kartu BPJS Kesehatan. Kita harus mengikutsertakan diri kita ke dalam keanggotaan BPJS Kesehatan agar sewaktu-waktu kita terkena penyakit, biaya yang kita keluarkan tidak akan besar karena telah ditanggung oleh BPJS Kesehatan yang kita miliki. Adapun persyaratan yang harus dilakukan untuk melakukan pendaftaran BPJS Kesehatan, yang pertama adalah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Dokumen-dokumen yang diperlukan adalah fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, dan fotokopi dokumen-dokumen penunjang lainnya yang diminta BPJS Kesehatan seperti surat nikah atau akte kelahiran. Adapun untuk pendaftaran bayi yang baru lahir, dokumen-dokumen yang diperlukan adalah fotokopi KTP ibu, fotokopi akte kelahiran, dan fotokopi surat keterangan lahir. Setelah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, cara yang kedua adalah mengunjungi kantor BPJS terdekat. Kunjungi kantor BPJS terdekat tempat tinggal rumah Anda dan kunjungi kantor BPJS sesuai dengan jam yang ditentukan. Setelah mengunjungi kantor BPJS terdekat, lalu serahkan dokumen-dokumen yang telah Anda siapkan dan Anda akan disuruh oleh petugas untuk mengisi formulir pendaftaran. Formulir pendaftarannya adalah yang keempat, verifikasi dan proses pendaftaran. Setelah petugas menerima dokumen-dokumen yang Anda siapkan, petugas akan memverifikasi data dan dokumen yang telah Anda siapkan, lalu memproses pendaftaran Anda. Lalu yang terakhir, bayar iuran dan dapatkan kartu BPJS Kesehatan. Anda akan disuruh membayar iuran sesuai dengan kelas yang Anda pilih dan lalu mendapatkan kartu BPJS yang Anda inginkan. Hai, izinin saya di sini akan menerangkan tentang besarnya iuran yang harus dikeluarkan oleh setiap peserta BPJS. Di sini peserta BPJS dibagi menjadi 3 kelas atau 3 tingkatan. Untuk tingkatan yang pertama atau kelas 1 itu iurannya sebesar 150.000 setiap bulannya ya. Untuk kelas 2 itu sebesar 100.000 dan kelas 3 itu 42.000. Tetapi dari pemerintah memberikan subsidi sebesar 7.000. Jadi untuk kelas 3 itu bisa memberikan iuran sebesar 35.000. Biasanya dibayarkan setiap bulan dan maksimal tanggal 10 pembayarannya. Tidak lupa saya juga akan memaparkan tentang fasilitas apa sih yang akan didapatkan. Di sini fasilitas pertama untuk kelas 1 yaitu mendapatkan ruang rawat inap dan kuota setiap kamar itu maksimal 2 sampai 4 pasien. Dan untuk kelas 2 maksimal 3 sampai 5 pasien. Untuk kelas 3 di tingkatan yang paling rendah yaitu 4 sampai 6 pasien. Manfaat BPJS Kesehatan yang pertama, akses layanan kesehatan. Dengan BPJS Kesehatan, peserta dapat mengakses berbagai layanan kesehatan, termasuk pemeriksaan medis, obat-obatan, dan pelayanan rumah sakit. 2. Perlindungan keuangan. BPJS Kesehatan memberikan perlindungan keuangan kepada setiap pesertanya. Biaya pengobatan dan perawatan yang sebelumnya menjadi beban finansial akan dikurangi bahkan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. 3. Pencegahan dan promosi kesehatan. BPJS Kesehatan juga menawarkan program pencegahan dan promosi kesehatan seperti imunisasi, edukasi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran peserta terhadap gaya hidup sehat. Nomor 4, pelayanan darurat.
Peserta BPJS Kesehatan juga mendapatkan akses pelayanan darurat termasuk pertolongan pertama dan perawatan medis mendesak. Sahabat, tahu nggak sih, iuran yang kalian bayarkan akan digunakan untuk membayar pelayanan kesehatan peserta yang sakit. Begitu juga kalau kamu sakit. Biaya pelayanan kesehatan akan dibayarkan oleh peserta yang sehat. Inilah prinsip gotong royong yang BPJS Kesehatan maksud. Dengan gotong royong, semua tertolong. Dengan gotong royong, semua tertolong.